Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan membandingkan dua buah bor cordless 12 volt ya. DCA ADJZ 1202 dan juga Makita DF333. Ini bornya speknya kurang lebih mirip, tetapi harga berbeda ya. Makita ini di harga 900 sampai 1 jutaan, sementara DCA ini harganya di 400 ribuan. Oke ya, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia kedua bornya, sama-sama cordless, sama-sama tidak punya fitur impact, sama-sama memiliki baterai 12 volt. Di sini saya akan bahas pertama adalah apa saja yang kita dapatkan pada saat kita membeli kedua bor ini. Jadi kedua bor ini hampir mirip ya isinya. Sama-sama kita dapat dua buah baterai nanti di dalam, baru satu buah charger yang sama-sama docking charger, lalu dapat satu unit bor dan satu mata obeng. Lalu kalau dari bentuk sendiri, ini preferensi masing-masing ya teman-teman ya. Saya tidak mau terlalu mengomentari karena ada teman-teman yang pasti suka dengan bentuk DCA yang seperti ini ya. Dan juga pasti ada yang suka dengan bentuk Makita yang seperti ini. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman mana yang lebih teman-teman sukai kalau dari bentuk. Nah, kalau dari build quality sendiri, saya lebih mengunggulkan Makita teman-teman. Ya, ini wajar ya karena harganya Makita juga 2 kali lipat dari harga DCA ini. Jadi wajar kalau build quality-nya ini lebih bagus. Dari plastik-plastik yang Makita gunakan, ini bisa terasa kalau Makita ini lebih bagus ya. Jadi kalau teman-teman ada di sini dan megang sendiri pasti akan tahu lah kalau plastik Makita ini lebih bagus dibandingkan dengan plastik yang ada pada DCA. Lalu kalau untuk karetnya sendiri, grip karetnya ini juga beda ya. Makita ini lebih lembut, lebih grip ya, lebih ngegrip dibandingkan dengan yang ada pada DCA. Namun bukan berarti build quality DCA ini jelek, enggak ya teman-teman ya. Dengan harga 400.000, build quality dari DCA ini sudah cukup mantap ya. Lalu dari finishingnya sendiri, ini sama-sama rapi. Kalau dari finishing ini sama-sama rapi ya. Teman-teman perhatikan aja sendiri. Ini mantap sekali dari finishingnya, bener-bener mantap lah ya. Bukan terkesan bukan bor murahan gitu loh. Nih, dari stiker-stikernya ya. Terus dari ini mereknya yang di emboss. Dari caknya sendiri, ini mantap ya. Lalu kalau dinilai dari segi part-part yang bisa digerakkan ya, seperti trigger, reversible, cak, lalu untuk pengaturan kecepatan, ini sama-sama enak. Dua-duanya sama-sama enak. Saya nggak bisa bandingkannya secara rinci mana yang lebih unggul ya, karena ini sama-sama enak ya. Kalau triggernya DCA ini enak, trigger Makita juga enak. Lalu reversible lalu ada ini percepatan yang ada pada Makita ini juga enak ya. Tidak ada nyangkut sama sekali. Ini mantap sekali. Sama juga dengan DCA, ini juga tidak ada nyangkut sama sekali. Jadi mantap lah ya. Terus ini untuk pengaturan torsinya ini juga enak. DCA enak, lalu Makita juga enak. Lalu untuk kualitas caknya sendiri, untuk Makita ini kokoh sekali, tidak ada goyang-goyang. Sama juga dengan DCA, ini juga tidak ada goyang-goyang. Keduanya sama-sama kokoh. Lalu kita bahas dari fitur-fiturnya ya. Untuk fitur, Makita tidak ada impact drill, sama juga DCA tidak ada impact drill. Lalu unggulnya DCA adalah ini, indikator baterai ya. DCA punya indikator baterai, sedangkan Makita tidak punya indikator baterai. Sisanya Makita unggul di lampu. Lampu LED Makita ini tidak langsung mati ya pada saat kita lepas trigger. Sementara DCA ini langsung mati. Selain itu sama semua teman-teman ya, tidak ada perbedaan. Oke, sekarang kita bicara speknya ya. Kalau spek sendiri ini ada plus minusnya ya di antara kedua bor ini. Untuk Makita ini unggul di rotation per minute-nya ya, atau RPM-nya. RPM Makita ini memang di sini tertulis 1700 RPM, tapi pada saat saya lakukan pengujian dia di 1600-an ya RPM-nya, tapi 1600 lebih. Sementara DCA ini dia menuliskan 1500 RPM dan ya memang mendekati segitu ya RPM dari DCA. Jadi lebih unggul Makita untuk rotation per minute-nya. Lalu untuk baterainya sendiri, DCA ini dia ngeklaim 2000 mAh atau 2 Ah, sedangkan Makita ini di 1,5 Ah, sama-sama 12 volt ya. Nanti kita akan uji daya tahan dari kedua baterainya. Oke teman-teman, sekarang kita akan uji berapa daya yang dikeluarkan dari chargeran kedua bor ini.
Kalau di DCA sendiri tertera di sini 12 volt 1,3 ampere. Sementara Makita di 12 volt 2 ampere. Kita lihat berapa watt yang dihasilkan, itu berpengaruh ke tingkat kecepatan dalam pengisian daya baterainya ya. Oke, langsung saja kita uji DCA dulu aja nih ya. Pertama DCA ya, ini pernah saya uji dia di angka 17 sampai 18 watt, tapi kita coba lagi ya. Kita lihat. Tuh ya, bisa teman-teman lihat. Ini kali ini di angka 20 watt ya. Output yang dihasilkan dari chargeran DCA. Oke, sekarang kita akan uji chargeran Makita. Berapa output yang dihasilkan dari chargerannya. Perlahan ya Makita ini naiknya ya. Tidak langsung naik. Nah, itu dia. Jadi maksimalnya itu di 29 watt ya. Output yang dikeluarkan dari chargeran Makita ini. Ini berarti chargeran Makita ini outputnya lebih gede dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh chargeran DCA. Dan berarti pengisian baterai Makita itu pastinya lebih cepat. Yaitu juga karena baterainya cuma 1,5 Ah ya. Sedangkan baterai DCA ini di 2 Ah. Tapi daya tahan baterainya belum tahu ya. Kita lihat nanti bagaimana daya tahan baterai dari kedua bor ini. Oke teman-teman, langsung saja ya kita uji bagaimana performa dari kedua bor ini. Siapa yang lebih unggul, nanti kita lihat bersama-sama di proses pengujiannya ya. Dalam proses pengujian nanti, baterai dari kedua bor ini saya akan isi sampai full ya. Oke, sebelum kita uji performa dari kedua bor, kita sudah mengisi baterainya sampai full ya. Ini Makita sudah hijau dan DCA sudah hijau. Langsung saja kita uji bagaimana performa dari kedua bornya. Dan nanti apabila baterainya sudah habis, akan kita uji untuk melihat performa dari chargerannya ya. Siapa yang paling cepat mengisi daya baterai. Oke, sekarang kita akan perbandingkan performa dari kedua bor ya. Saya menggunakan ini. Mata bor ukuran 10 mm. Untuk ukuran maksimal dari kedua bor ya ini ya teman-teman ya. Lalu di sini ada kayu mahoni. Ini kayu mahoni ketebalan kurang lebih 6 cm. Kita lihat bagaimana performanya. Di sini saya akan menggunakan percepatan nomor 1. Saya ubah dulu percepatan nomor 1 dan modenya di drilling. Oke, di pengujian kedua saya akan menggunakan mata bor Forstner Beat dengan ukuran 30 mm di percepatan nomor 2 dan mode drilling. Ini kayunya kayu bayur ya teman-teman ya. Saya kurang paham kayu bayur itu seperti apa, tapi pada saat saya beli penjualnya mengatakan ini kayu bayur, jenis kayu keras juga. Dan ini ketebalannya 1,5 cm. Sekarang kita akan menguji performa dari baterainya atau daya tahan dari baterainya ya. Menggunakan mata bor Forstner Beat ukuran 30 mm. Juga di kayu bayur, ini namanya kayu bayur. Saya nggak tahu pohonnya seperti apa. Ini ketebalannya 1,5 cm. Kita lihat dapat berapa lubang ya kira-kira.
Habis ya. Habis teman-teman. Nggak mau nyala lagi. Apakah karena mesinnya panas? Coba nih. Oh, baterainya juga panas nih teman-teman. Nih, baterainya juga panas ya. Mesinnya juga nih panas sekali. Ini ada 50 kayaknya nih. Soalnya kalau di tangan juga udah nggak nyaman lagi ya. Coba lagi nih. Ya, benar-benar habis ya. Nggak bisa nyala lagi teman-teman. Ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 lubang teman-teman. Langsung saja kita ke Makita ya. Ini saya nggak tahu nih mati karena overheat atau mati karena habis baterai. Nanti kita coba nyalakan lagi ya kalau masih bisa nyala. Kita pindah dulu ke Makita. Untuk Makita juga sama ya. Saya menggunakan speed nomor 2 dan mode drilling. Bagaimana ya? Kayak begitu ya. Nah, kita udah habis ya. Nih, nggak bisa nyala lagi. Panas juga, bodinya ini panas ya teman-teman ya. Lumayan. Ini udah habis, nggak bisa nyala lagi ya. Makita dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Hanya 9 untuk Makita. Oke teman-teman, tadi mati bukan karena habis baterai ya, tetapi kedua bor ini mati karena kepanasan. Jadi baterainya ini, keduanya memiliki fitur anti panas ya. Jadi kalau panas dia otomatis akan ngekat dayanya ke bornya. Jadi otomatis bornya akan mati ya, tidak akan menerima daya lagi. Tapi ini setelah saya tunggu sekitar 2 menitan, ini Makita nyala lagi, DCA nyala lagi. Tetapi saya tidak akan lanjutkan lagi ya untuk tesnya, karena saya takut merusak ya. Jadi ya itu tadi, jadi kalau DCA digunakan terus-menerus bisa dapat 17 lubang, sementara untuk Makita kalau digunakan terus-menerus akan mendapatkan 9 lubang. Oke teman-teman, sekarang kita akan uji performa dari kedua chargernya. Kita lihat ya, siapa yang paling cepat dalam pengisian daya. Untuk baterainya sendiri, ini tadi baterai yang saya gunakan dalam proses pengujian performa tadi ya teman-teman ya. Ini baterai DCA dan yang satu lagi baterai Makitanya. Kita lepas dulu. Nih, kita nyalakan dulu ya keduanya. Ya, DCA sudah hijau ya. Jadi DCA ini hijau, kalau dia menyala, kalau 100% dia hijau juga, kalau dalam pengisian dia berwarna merah. Makita juga sama, kalau dia menyala dia akan berkedip, kalau dia sedang pengisian dia akan warna merah. Kalau agak penuh dia sudah merah dan hijau, dan penuh dia akan hijau. Ini kita lihat bersama-sama. Ini Makita. Oh ya, saya siapkan stopwatch-nya dulu ya. Jadi ada nih waktunya nih ya. Nanti setelah saya pasang saya akan nyalakan stopwatch-nya. 1, 2, 3. Merah ya dua-duanya. Saya langsung start. Ini tidak akan saya utak-atik, biarkan aja di sini. Kita lihat nanti siapa yang akan duluan penuh ya teman-teman ya. Tapi nanti kameranya akan saya pause karena keterbatasan memori ya.
Tapi saya akan awasi terus siapa yang paling cepat nanti dalam pengisian dayanya. Oke teman-teman, tidak sampai 1 jam ya tadi ya. Tadi menit 50, ini lewat 2 menit karena tadi saya mempersiapkan kameranya. Makita sudah full, sudah hijau, DCA belum. Tapi ini wajar menurut saya karena output yang dikeluarkan oleh Makita ini memang chargernya lebih besar dan juga baterainya lebih kecil, 1,5 ampere hour. Kita lihat DCA ya, ini DCA sudah pernah saya uji, ini kurang lebih 1,5 jam untuk sampai full ya. Tapi kita lihat lagi di sini, ini sudah 52 menit, masih belum full. Kita tunggu sampai DCA full. Oke teman-teman, waktu menunjukkan 1 jam 12 menit ya. Tadi 1 jam 10 menit sebenarnya sudah penuh, tapi saya mempersiapkan kamera. Jadi 1 jam 12 menit sekarang ini baterainya DCA sudah penuh juga. Jadi perbedaannya itu sekitar 20 menitan ya. Tadi 50 menit untuk Makita dan ini 1 jam 10 menit untuk DCA. Jadi ada selisih waktu 20 menitan. Oke teman-teman, itu tadi ya kurang lebih hasil paparan saya mengenai kedua bor ini. Yang pertama Makita DF333, yang kedua adalah DCA ADJZ 1202. Untuk harganya sendiri, Makita ini lebih mahal 2 kali lipat dibandingkan dengan DCA. Makita dibanderol dengan harga 1 jutaan, sementara DCA dibanderol dengan harga 400 ribuan. Jadi mana yang lebih worth it dengan rentang harga segitu, saya kembalikan lagi kepada teman-teman ya. Karena pasti ada pendapat yang berbeda-beda di antara kita. Makanya saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Tadi hasil pengujiannya seperti itu dan perbedaan harganya seperti yang saya katakan tadi. Teman-teman sendiri yang menilai. Oke, untuk link pembelian kedua produk ini sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh juga dituangkan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh silakan aja dituliskan di kolom komentar. Kalau saya ada waktu luang, saya akan jawab untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga kritiknya pasti akan saya terima ya. Tetap sehat selalu di bulan puasa ini. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.